Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Skeno Family, selamat bergabung di ibadah online GBI Senayan City dan Emporium Pluit. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Yang mau sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
Sebab kita dipilih untuk bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Here we go. Kita mau sama-sama belajar pujian ini. Katakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Untuk selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hey! We praise you, Lord. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit, Yesus, Yesus pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Oh, oh. Your kingdom come, your will be done. Jesus. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Oh, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Pam, pararam, pam, pararam, param, param. Shout for joy. Sorak-sorai bagi Tuhan, Skeno Family. Hey! Tepuk tangan bagi Tuhan. Bangkit, serukan namanya. Come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi
Lebih lagi, let's go. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan untuk segala raja. Dialah Raja, Raja, Dia Tuhan, dialah Tuhan. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Oh, Yesuslah Tuhan, Yesus Raja. Kami sembah, kami puji namamu, kami tinggikan namamu. Oh, Yesus Tuhan. Oh, ralabaya ralabo. Tinggikan namanya, serukan namanya. Mari kita deklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal. Masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari lebih sungguh lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, amin, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya bersama-Mu, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah.
kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dalam baitmu. Ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita naikkan sembahmu. Haleluya. Shalalamaralabase. Engkau Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan kekuatan kami. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Shalalamaralabase. Kiralabaralabaralabasharakarabo. Jesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Shalalabaralabaralabaralabaralabaralaba. Horalabashekanayaralabaralabaralaba. Shikiriyaralarabo. Horalarabashane. Shikiriyarababababa. Shikiriyaralabayarabayarabayaraba. Jesus, Your holiness, oh God, fill this place, fill our hearts. Sharalabatakanalabatakanalaba. Jesus, we adore You, Lord. Shikiriyarabayarabayarabayara. Shikiriyarabayarabashalakanalaba. Shalab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 a. Mari nyatakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. kami sembah Engkau. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Penuhi tempat ini.
Hadirat-Mu sedang memenuhi Tuhan. Memenuhi rumah-rumah, memenuhi Indonesia. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi sekarang, memenuhi sekarang. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi sekarang. Di rumah-rumah, di rumah kami, di kota kami, di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oh, Roh Kudus mengalir, mengalir sekarang. Syarabo, laba, terus bergerak Roh Kudus. Jangan berhenti melawat setiap kami ya Tuhan. Kiramayana lamo, kuribiana lamo, memenuhi kota, memenuhi bangsa. Kami memenuhi tahta Tuhan dengan pujian kami, dengan sembah kami. Mulia, Kau Raja mulia, Kau Raja mulia. Kemuliaan bagimu Raja, kemuliaan bagimu Tuhan. Selamanya, selama-lamanya. Sebab langit adalah tahta-Mu ya Tuhan. Dan biar bumi Indonesia jadi tumpuan kakinya Tuhan. Biar segala lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. My majesty, my majesty, singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand, singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty.
majesty. We sing your majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We sing it, majesty. Yeah, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence, in your presence, oh, we sing it, majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We sing it, majesty. Forever, forever I am changed by your love. In the presence, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name, come on God. Praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, hallelujah. Oh praise the name forevermore. For endless days we will sing your praise. Sing it again, sing it again. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah, hallelujah. Oh praise the name, oh praise the name. Jehovah, Emmanuel, El Shaddai, Elohim. We praise you, Almighty God. Kami menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Dan kami menaruh harap kami hanya kepadamu. Berfirmanlah atas kami.
Tuntun setiap langkah kami dengan firman. Dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dimanapun Anda berada di dalam keadaan baik-baik saja, sehat, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kekuatan Allah kita, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya mau mengangkat suatu tema yang kelihatannya sepele, tetapi ini sangat penting. Khususnya di era kita sedang memasuki masa new normal, kita masih menghadapi masa pandemi daripada COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, tema khotbah saya pada hari ini adalah hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan mampu mengatasi. Kalau mau diperpendek sederhana, mau adaptasi, mampu mengatasi. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus menuliskan kitab Roma ini, khususnya di dalam ayat yang kita baca, saya yakin dia teringat bahwa pada zaman perjanjian lama, salah satu bentuk penyembahan kepada Allah pada waktu itu adalah mereka harus memastikan korban bakaran yang mereka sajikan di atas tempat pembakaran korban itu, apinya harus menyala. Sekalipun mungkin korban itu tidak ada di tempatnya, tetapi apinya harus tetap menyala. Dan selama ada korban yang diberikan kepada Tuhan, selama masih ada pembakaran dan api menyala, maka pada momen pembakaran dan api menyala itulah dikatakan mereka menyembah Tuhan. Nah, sekarang di zaman perjanjian baru, ketika api daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus itu masuk ke dalam diri orang-orang percaya, maka sekarang selama api itu ada di dalam diri orang-orang kudus, di dalam diri orang-orang percaya, maka kehidupan kita ini adalah penyembahan. Itulah makanya Rasul Paulus berkata supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini, tubuh yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365-366 hari dalam setahun, maka semua yang kita lakukan ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini kalau kita mau bicara mengenai penyembahan dan mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan Yesus, hari ini banyak sekali yang bertanya-tanya, gimana caranya Pak Pendeta? Gimana orang saya lagi WFH, orang kita tidak bisa lagi sementara ini tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Sementara ini mungkin saya sedang dirumahkan, bagaimana saya bisa berkarya sama Tuhan? Bagaimana saya bisa mempersembahkan hidup saya ini kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tantangan, dan saya mau katakan bukan hanya bagi Anda tapi juga bagi kami, para pelayan-pelayan Tuhan dan gereja. Bagaimana kita bisa mengambil suatu tindakan yang sesuai dan yang tepat di era new normal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu hari-hari ini kita sudah terbiasa ya dengan saran pemerintah bagaimana untuk kita menjaga kesehatan, bagaimana kita menerapkan suatu aturan-aturan baru di dalam new normal, bahwa kita harus sering cuci tangan, kita menjaga jarak, lalu kita menggunakan masker. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya saya juga gunakan masker, tapi karena lagi melayani Bapak Ibu Saudara saya copot, tapi setelah ini saya akan pakai lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini adalah menjadi sesuatu yang baru, yang dulu kelihatannya aneh, tapi sekarang menjadi sesuatu yang normal. Itulah makanya kita katakan new normal. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, itu perubahan bisa terjadi dengan sangat cepat. Dulu dibilang A, sekarang dibilang B. Dulu dibilang C, sekarang dibilang D. Bahkan di dalam ibadah saja Bapak Ibu Saudara kita sudah berubah. Saya masih ingat kalau saya
melayani di Senayan City atau di Emporium Pluit sebelum ibadah dimulai, kadang-kadang muncul di layar atau mungkin worship leader akan berkata, ibadah mau dimulai, mari Bapak Ibu Saudara nonaktifkan handphone, hormati hadirat Tuhan, dibuat silent atau vibrate, matikan semua handphone. Tapi sekarang sudah berubah, mau ibadah, ayo nyalakan handphonenya, nyalakan gadgetnya, kalau nggak kita tidak bisa beribadah secara online. Itu saja sudah berubah banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sisi yang lain, pandemi COVID-19 yang Tuhan izinkan melanda dunia hari-hari ini ternyata membuat sesuatu yang baru, memberikan sesuatu makna yang baru bagi kita orang percaya. Pertanyaannya pada hari ini adalah apakah kita bisa menyesuaikan diri kita di dalam suatu masa dan era yang Tuhan izinkan terjadi. Pandemi yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah suatu realita yang memang Tuhan izinkan terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mampu untuk menyikapi perubahan yang Tuhan buat ini? Kenapa? Karena problematikanya, sekalipun kita sebagai umat percaya, sebagai manusia kita suka dengan kata-kata new, baru, change, development, progresif, dan semuanya yang artinya sebenarnya menyiratkan suatu perubahan. Tapi manusia pada dasarnya susah berubah. Contohnya saja, masih ingat ketika kita beribadah di gereja, kita cenderung punya jam ibadah favorit kita. Kita punya tempat favorit kita di mana? Biasanya duduk di sebelah kanan. Sekalinya kita mungkin datang terlambat, ada orang yang duduk di sana, kita agak sedikit terganggu. Ini siapa yang duduk di kursi saya? Padahal kursi itu nggak ada nama kita. Kita punya restoran favorit kita. Beberapa orang saya lihat postingannya di medsos, merindukan nanti kalau sudah normal kembali, saya pengen ke restoran favorit saya, makan lagi, pengen lagi ke salon favoritnya, dan yang lain-lain. Lihat Bapak Ibu Saudara, jadi sekalipun manusia kita semua berkata bahwa kita suka dengan perubahan dan sebagainya, tetapi dalam dasar diri kita manusia ternyata sangat susah untuk berubah, sangat susah untuk menyesuaikan diri, sangat susah untuk beradaptasi. Tapi dengarkan baik-baik sesuai dengan tema yang saya bagikan pada hari ini, bahwa hanya mereka yang mau beradaptasi yang akan mampu mengatasi. Nah, hari ini kita akan melihat dua contoh, dua kelompok masyarakat di dalam Alkitab. Yang satu tidak mau beradaptasi, hasilnya jadi apa? Dan yang satu mau beradaptasi, dan hasilnya apa yang mereka dapatkan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di akhir pemberitaan firman ini, Anda semua dimanapun Anda mendengarkan firman Tuhan ini diberitakan, Anda akan mengambil suatu sikap, saya mau mengikuti mereka yang beradaptasi dan mendapatkan hasil yang sama, bahkan lebih lagi. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat satu demi satu. Contoh yang pertama adalah contoh yang negatif. Sekelompok orang yang tidak mau beradaptasi. Siapa itu? Berdasarkan dua kitab ini, yaitu kitab Keluaran dan Ulangan, kelompok orang yang tidak mau beradaptasi sehingga mereka gagal di dalam perjalanan hidup mereka, itu adalah generasi bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu Saudara, kitab Keluaran mencatat ketika generasi Israel yang hidup di Mesir mengalami perbudakan, mereka teriak sama Tuhan. Mereka minta perubahan status, mereka minta dibebaskan dari belenggu perbudakan. Dan Tuhan jawab doa mereka. Tuhan utus Musa, Tuhan utus Harun, dan bangsa itu bebas dari perbudakan. Tuhan rubah status mereka yang tadinya dibelenggu menjadi merdeka, yang tadinya budak menjadi bebas. Lihat, suatu luar biasa yang oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha mereka sendiri, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Mereka percaya dan mereka mendapatkan status baru mereka. Tetapi di dalam status yang baru mereka itu, Tuhan juga menyiapkan pola-pola kehidupan yang baru buat mereka. Tetapi sayangnya ternyata pola-pola kehidupan yang baru inilah mereka tidak bisa menyesuaikan. Ketika mereka menuju tanah perjanjian, mereka harus lewat padang gurun terlebih dahulu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka mulai mengeluh. Keluhannya macam-macam. Nggak ada air, nggak ada makanan, harus berperang melawan bangsa asing, dan yang lain-lainnya. Dan yang herannya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali mereka menemukan hal-hal yang baru seperti itu, mereka selalu tercatat di berbagai ayat di kitab Bilangan. Bilang, kalau tahu kayak begini, kurang lebih ya, kalau tahu kayak begini, mendingan pulang lagi saja ke Mesir, mendingan jadi budak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya gara-gara urusan kurang makanan, kurang minuman, harus menghadapi yang baru, mereka lebih memilih jadi budak, dipecut-pecut, gak dapat gaji, yang penting pokoknya lakukan apa yang sudah tahu.
Bayangkan itu. Mereka lupa sudah ratusan tahun mereka berdoa sama Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan. Tetapi ketika mereka dapatkan status yang baru, malah mereka berkeluh kesah. Apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kehidupan mereka menjadi sangat tidak enak. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus camkan ini baik-baik. Jika Tuhan izinkan sesuatu yang baru terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus cepat-cepat menyesuaikan diri. Harus cepat-cepat menyesuaikan diri. Kalau ada saudaramu di sebelah kanan dan kirimu, bilang sama dia, cepat-cepat menyesuaikan diri. Haleluya. Kenapa? Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk perubahan demi perubahan, pasti memiliki makna khusus bagi kita. Tuhan tidak akan pernah izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak punya rencana dan maksud tertentu dalam hal itu. Saya percaya kepada kita masing-masing, kita sedang menghadapi era yang sedang tidak enak, tetapi kepada kita masing-masing Tuhan juga punya maksud dan tujuan tertentu melalui apa yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Anda tidak mengikuti jejak orang Israel yang bebas dari perbudakan Mesir ini. Dan orang yang tidak siap dengan perubahan, nggak mau adaptasi. Langsung kelihatan karakter utamanya. Apa itu? Bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Kalau Anda mungkin bingung apa sih artinya bersungut-sungut, ya, istilah lain adalah senangnya komplain mulu. Melihat masa lalu kelihatannya lebih enak daripada masa sekarang. Belum apa-apa sudah bilang nggak mungkin, susah, atau itu untuk yang muda-muda saja, atau terbalik, itu untuk yang tua-tua saja. Itu semua komplain. Dapat makanan dibilang gak enak, dapat makanan enak dibilang kemahalan, dapat makanan mahal bilang bisa gak dibikin lebih murah. Waduh, banyak banget komplain. Ya, banyak sekali komplain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, komplain itulah sebenarnya bersungut-sungut. Dan orang yang bersungut-sungut tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tidak akan melihat tanah perjanjian. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tuhan berikan suatu kebiasaan yang baru dalam status mereka sebagai orang yang merdeka, yang bebas melalui dengan status yang baru, tapi mereka gagal di situ. They failed to change, they failed to adapt to new life. Mereka gagal untuk beradaptasi di dalam hidup yang baru. Dan akibatnya apa? Dua hal, tragis sekali, dua hal. Bilangan 14 ayat 35 dan 26 ayat 65 berkata bahwa mereka akhirnya tidak bisa menikmati berkat Tuhan sepenuhnya. Pak, orang yang bersungut-sungut, yang komplain, emangnya tetap bisa nikmati berkat? Tetap bisa diberkati oleh Tuhan. Tetap bisa menikmati berkat Tuhan, tapi tidak sepenuhnya. Tuhan tetap jaga, rawat, bela, lindungi mereka. Tapi mereka tidak pernah menemukan berkat yang sesungguhnya, yaitu tanah perjanjian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita banyak bersungut-sungut dan komplain mulu dan tidak mau beradaptasi, kita tidak bisa menikmati berkat dari Tuhan itu sepenuhnya. Yang kedua adalah, dan ini yang tragis, Bilangan 32 ayat 13 mencatat, kita bisa hidup dan mati di dalam penderitaan. Hati-hati, hati-hati. Saya sangat percaya bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan melampaui kekuatan kita. Setiap pencobaan, setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga akan memberikan solusinya. Masalahnya kita mau melakukan hal itu atau tidak. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan Amalek, kutip tanda kutip dalam kehidupan kita, Tuhan juga akan kasih kemampuan kepada kita untuk memeranginya. Saat kita rasanya sedang lapar dan haus, ya kan? Pada saat itulah kita akan berteriak sama Tuhan dan Tuhan akan memberikan makanan dan minuman melampaui apa yang kita bayangkan. Tetapi pertanyaannya sekarang, kita mau nggak menjalani perubahan yang Tuhan izinkan itu? Saya mau berkata, kalau hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan pemberitaan firman ini dan kau sedang merasa di padang gurun, dengarkan baik-baik. Bukan padang gurun yang menjadi destiny tujuan hidup kita. Destiny tujuan hidup kita adalah menyeberangi sungai Yordan dan menikmati segala kelimpahan di tanah perjanjian. Kalau Tuhan memberikan berkat tanah perjanjian kepada Israel ribuan tahun yang lalu, percaya kepada kita semua, Tuhan juga memberikan berkat tanah perjanjian kita hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Contoh yang kedua adalah, ini yang positif. Mereka yang mau beradaptasi sehingga akhirnya mereka menjalani kehidupan mereka dengan sangat enak, ya. Enak dalam arti mereka tetap sukacita sekalipun ada persoalan. Tetapi apa yang mereka lakukan ini ternyata terteruskan, masih bisa dinikmati sampai hari ini.
Dan kita bisa menikmati karena orang-orang ini mau beradaptasi, hasil yang mereka hasilkan, kita nikmati sampai hari ini. Siapa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul, itu adalah para rasul dan generasi jemaat mula-mula. Ini adalah contoh yang positif. Bagaimana para rasul, murid-murid Tuhan Yesus setelah pencurahan Roh Kudus bisa menyesuaikan diri dan mereka mampu mengatasi apapun yang terjadi di depan mereka. Mereka bisa mengatasi badai mereka bisa mengatasi penganiayaan mereka bisa mengatasi semua persoalan mereka. All the problem, trials, and circumstances, mereka bisa menghadapinya. Kenapa? Karena mereka mau beradaptasi dan akhirnya dimampukan untuk mengatasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian pada waktu itu? Kalau kita ingat kisah murid-murid Tuhan Yesus, mereka ini mengalami perubahan banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Mereka itu backgroundnya semua dari marketplace, dari dunia kerja. Ada yang nelayan, industri perikanan, ada yang dari finansial, tukang pajak, ada yang dari kedokteran, ya itu Lukas tabib ya, dan banyak lagi yang lain-lain. Bahkan ada yang backgroundnya militer juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya anak-anak zelot ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba Tuhan panggil mereka masuk di dalam pelayanan. 3,5 tahun bersama Allah yang maha besar itu. Mereka melihat mujizat, mereka nggak kekurangan. Mereka banyak sekali dapatkan dari Tuhan Yesus. Tapi kemudian dalam waktu yang sangat singkat semuanya itu berubah. Mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan, tapi mujizat terjadi lagi. Tiba-tiba udah 3,5 tahun sama Tuhan, sekarang Tuhannya terangkat ke sorga, Roh Kudus tercurah. Lihat, begitu banyak sekali hal yang terjadi. Bahkan setelah Roh Kudus tercurah di dalam Kisah Para Rasul kedua, kehidupan rohani mereka pun berubah. Awalnya mereka masih boleh ibadah di bait Allah, tapi kemudian orang-orang Yahudi bilang, kalian sudah bukan agama Yahudi lagi, kalian sudah Kristen, keluar dari bait Allah. Mereka harus menyesuaikan diri lagi. Mereka ditolak di sinagoga. Akhirnya mereka mulai mendirikan kul-kul, Bapak Ibu Saudara. Kelompok sel. Di mana? Di rumah-rumah. Makanya semua surat Paulus selalu diakhiri dengan kata-kata sampaikan salamku kepada jemaat di rumah-rumah. Mereka belum bisa bergereja pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Masih ada di kul-kul Bapak Ibu Saudara. Lihat, tetapi perubahan demi perubahan yang sangat tepat terjadi dalam kehidupan mereka itu, mereka bisa mengatasinya. Kenapa? Karena mereka mau beradaptasi. Kok mereka mau beradaptasi Pak Pendeta? Karena satu hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Kalau Anda mau tahu kunci bagaimana kita bisa beradaptasi dan mampu mengatasi, itu adalah kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap kali ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan jemaat, dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus selalu bicara. Roh Kudus selalu bicara. Roh Kudus tunjukkan ayat sama mereka sehingga mereka mengerti. Ketika mereka pikir bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi, mereka menginjil kepada orang Yahudi di seluruh wilayah Romawi. Tapi kemudian mereka kaget. Wah, kok ini orang Romawi juga bertobat, orang Yunani bertobat, orang Makedonia bertobat. Apa yang terjadi? Kisah Rasul 15 mencatat ketika mereka membicarakan hal ini, oleh karena tuntunan Roh Kudus, mereka sekarang mengerti berdasarkan prinsip pemulihan Pondok Daud bahwa keselamatan juga terbuka bagi bangsa-bangsa. Lihat itu Bapak Ibu Saudara, mereka sangat mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin Anda beribadah di tempat ini. Ya, Anda sering juga mendengarkan tentu dari Pastor Billy dan semua para pengkhotbah yang melayani Bapak Ibu Saudara menekankan pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara tentu sering mendengarkan dari Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa kalau Roh Kudus tercurah kepada kita orang percaya, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia. Apa sih arti daripada hal itu Bapak Ibu Saudara? Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk menyesuaikan diri di tempat-tempat dan di masa-masa dimanapun Tuhan utus kita. Dan hari ini kalau kita tidak punya kemampuan daripada Roh Kudus itu, maka akan menjadi sangat sukar bagi kita untuk menyesuaikan diri. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh Roh Kudus lebih lagi. Kita butuh Roh Kudus lebih lagi karena perubahan-perubahan yang terjadi itu sangat cepat. Dan tanpa adanya tiang awan dan tiang api itu di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus di dalam kita akan susah untuk beradaptasi. Apa sih yang akan dihasilkan saat kita mau mengikuti tuntunan Tuhan?
Apa sih hasil yang akan kita peroleh saat kita berkata ya kepada perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dan kepada tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab mencatat di dalam Roma 14 ayat 17 dan Roma 15 ayat 13 bahwa kita akan memperoleh damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang berlimpah-limpah oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk buka Alkitab, kita baca saja Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan itu, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Siapapun bisa cari makan dan minuman Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apa yang membedakan antara orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang tidak? Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan mendapatkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita apapun situasi yang sedang mereka hadapi. Satu ayat lagi, Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi ingat baik-baik, kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita, kita tidak akan takut, kita akan tetap jadi damai sejahtera, dan kita bisa berkata, sebagaimana nyanyian-nyanyian yang pernah kita nyanyikan di gereja. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Hari-hari ini kita sedang diajar sama Tuhan, bagaimana untuk kita menghidupi segala nyanyian yang kita nyanyikan, segala ayat yang sudah kita dengar dan kita pelajari, kita praktekkan hari-hari ini. Kita sedang diajar sama Tuhan untuk memiliki suatu tingkat penyerahan diri lebih lagi kepada tuntunan Roh Kudus. Dan dengarkan baik-baik, karena para rasul dan jemaat mula-mula, mereka mengikuti apa yang Roh Kudus katakan sama mereka. Mereka bisa bertahan dalam segala situasi. Dan mereka telah mewariskan sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Kita hari ini, gereja Tuhan, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para rasul dan jemaat mula-mula. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kesimpulan dari yang sudah kita bahas, yang sudah kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini? Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi atas muka bumi ini, perubahan-perubahan yang terjadi, itu semua masih atas izin dan kendali Tuhan. Setiap perubahan yang Tuhan izinkan terjadi, seringkali tidak bisa kita hindari, tetapi perlu kita hidupi. Dan untuk bertahan di perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan ini, kitanya sendiri harus mau berubah. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, respon terhadap perubahan menjadi jauh lebih penting daripada perubahan itu sendiri. Respon kita menjadi lebih penting daripada perubahan itu sendiri. Gagal beradaptasi tidak akan mampu mengatasi, tapi mau adaptasi akan mampu mengatasi, oleh karena Roh Kuduslah yang bergerak di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa hari-hari ini engkau makin berserat dan hidup di dalam Roh Kudus. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Tidak usah peduli dengan orang yang pro dan kontra berbicara mengenai bahasa roh ini dan itu. No, Anda tahu kalau itu dari Roh Kudus, itu tidak akan mempermalukanmu dan itu akan memberikan kekuatan kepadamu. Tetap percaya sama Tuhan. Jangan ikuti kelakuan bangsa Israel, generasi yang keluar dari Mesir dan tidak mau beradaptasi sehingga mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian mereka. Tapi kalau kita katakan, ya Tuhan, terjadilah kepadaku sebagaimana yang Engkau inginkan, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua bisa menikmati berkat tanah perjanjian itu. Saya tutup dengan 2 ayat, yaitu dari Amsal 23 ayat 18 dan 19, dan setelah ini kita akan berdoa. Amsal 23 ayat 18 sampai 19 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagaimana supaya hal itu terjadi? Kita harus dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama suara Roh Kudus, supaya kita menjadi bijak dan hati kita selalu ada di dalam jalan yang benar yang Tuhan tunjukkan. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, percaya Roh Kudus Tuhanlah yang akan memampukanmu
membuat engkau beradaptasi, memampukanmu untuk bisa mengatasi apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Angkat tanganmu, saya rindu untuk saya berdoa bagi Anda sekalian. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau beritakan kepada kami pada hari ini. Kami tahu Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam diri kami, yang akan menuntun kami untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan, yang akan mendorong kami mau beradaptasi, dan oleh karenanya memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa mengatasi apapun juga. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk semua yang telah mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru kepada semua anak-anak-Mu ini. Mereka bisa memasuki masa new dimension, new paradigm Tuhan, new normal ini ya Tuhan, dengan kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu. Jadikan mereka semua bijak, jadikan mereka semua Tuhan orang-orang yang mau dengar-dengaran dengan Engkau, dan biarlah tiang awan, tiang api-Mu ya Tuhan yang ada dalam diri mereka, yaitu Roh Kudus itu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan dan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah-limpah, dan segala hormat, pujian, ucapan syukur, kagungan, kemuliaan kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih kami ada untuk jadi penyembah Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan ini waktunya kami memberi. Tuhan urapi kami. Tuhan berkati kami. Kami memberi dengan sukacita hari ini. Sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Di layar monitor, baik handphone, laptop, televisi Bapak Ibu Saudara, di situ tertera QR code dan nomor rekening. Bapak Ibu bisa mempersembahkan persembahan yang Bapak Ibu Saudara mau berikan kepada Tuhan melalui media yang ada. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 63510020015 atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Saudara juga bisa memberikan persembahan secara elektronik dengan cara scan QR Code pada layar Anda menggunakan aplikasi berikut ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita memberkatakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat satu hari lagi. Kesempatan kami memuji Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Beribadah. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya. Dan hari ini kami juga bersyukur untuk firman Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Pakai dengan dahsyat di hari-hari terakhir. Berkati keluarganya, jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami juga berdoa, mengucap syukur untuk Bapak rohani kami, Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermin dan keluarga. Terima kasih untuk hamba-Mu yang terus memberi hidup dan hatinya bagi Tuhan, bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa, bagi generasi Yeremia. Kami berkatakan dan berdoa, Tuhan, pakai hamba-Mu untuk membangkitkan generasi Yeremia. Di dalam nama Yesus, Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Dari timur ke barat kembali ke Yerusalem. Pakai hamba-Mu, urapi, jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati juga keempat wakil gembala kami, Tuhan. Kau juga jagai, lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Dan juga berdoa, Tuhan, untuk gembala kami Senayan City dan Emporium Pluit. Terima kasih untuk hatinya, untuk hidupnya. Menjadi Bapak bagi Senayan City dan Emporium Pluit. Bapak bagi anak-anak muda, generasi Yeremia. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berkat Tuhan sempurna dicurahkan atas hamba-Mu. Jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ibu Milka, Brian, Jenis ada dalam lindungan Allah yang sempurna. Pakai hamba-Mu untuk membangkitkan 3 juta penuai Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu para leader, hamba-hamba Tuhan yang melayani setia, mengiring Tuhan sampai akhir. Tuhan, jagai, lindungi juga. Berkat-Mu melimpah dicurahkan atas hamba-hamba-Mu. Dan juga jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang ikut ambil bagian dalam ibadah online hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang mereka sedang alami hari-hari ini, kami tahu Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan setiap mereka. Tuhan, berkati jemaat-Mu, jagai, lindungi, Engkau jawaban atas setiap pergumulan mereka, Engkau jawaban atas setiap doa mereka. Tuntun umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Juga mengangkat tangan untuk Indonesia. Mari berbahasa roh. Huralaba takaralaba ralaba. Hirata karalaba. Terima kasih sampai hari ini Indonesia tetap ada dalam hati Tuhan. Ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, surga terbuka atas Indonesia. Malaikat Tuhan naik turun atas Indonesia. Diberkati Indonesia tanahnya. Diberkati airnya, udaranya. Hasil buminya dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jagai, lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Indonesia bisa, Indonesia bangkit, Indonesia menang melawan COVID-19. Dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan, hati Tuhan, berkat Tuhan ada atas Indonesia. Terima kasih buat hari ini. Dan curahkan berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai terus menjemput kita dan awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari, setiap kita yang percaya dan diberkati katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara berlimpah-limpah dalam segala hal. Maranatha.